Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ketujuh. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Annaran yang begitu khawatir terhadap King Mu yang kini keadaannya sedang terluka parah. King Mu yang terluka bukan hanya karena telah mengeluarkan kekuatan Phoenix birunya untuk menghancurkan lonceng dendam 7 bintang, namun melainkan racun siluman di dalam tubuh King Mu kembali aktif setelah King Mu melepaskan gelang pusaka sihir pemberian Huzhou untuk menekan racun tersebut. Kemudian Huzhou meminta Annaran untuk membawa King Mu ke gedung Rui dan ia juga meminta Hong Ye untuk mencari tanaman herbal. Setelah Annaran sudah membawa King Mu ke gedung Rui, Annaran merasa heran kenapa racun siluman berada di dalam tubuhnya King Mu. Pelayan King Mu yang mendengar hal tersebut begitu marah kepada Annaran karena Annaran tidak mengetahui kenapa King Mu terkena racun siluman. Dengan terpaksa pelayan tersebut memberitahukannya kalau sebenarnya racun siluman yang berada di dalam tubuh King Mu itu berasal dari Annaran, yang dimana di saat Annaran dalam keadaan sekarat, King Mu menggunakan pusaka sihir milik siluman lintah untuk menukar darah mereka, sehingga King Mu yang mendapatkan darah milik Annaran yang sudah tercampur dengan racun siluman. Kini King Mu harus merasakan sakitnya racun tersebut. Annaran yang mengetahui hal itu begitu terkejut dan merasa bersalah atas semua ini. Singkatnya, Hong Ye dan Huzhou akhirnya berhasil menemukan tanaman herbal. Dan di malam harinya, Annaran kemudian memberikan obat tersebut kepada King Mu yang mulai membaik. Annaran yang begitu senang bisa melihat King Mu sudah tersadar dan ia merasa bersalah atas semua ini yang mengakibatkan King Mu harus merasakan dampak dari racun tersebut. Annaran yang memang tidak bisa menggantikan posisi mendiang Zeng untuk menemani King Mu, namun setidaknya ia akan berusaha untuk menjaganya. Annaran yang awalnya tidak peduli terhadap keadaan King Mu, namun kini ia justru semakin perhatian. Bahkan ia juga berjanji tidak akan membuat King Mu terluka lagi. Mereka yang berada di waktu 20 tahun kemudian, terlihat Ratu Siluman Rubah Hitam yang begitu kesal kepada Jiu karena rencana untuk mengambil bunga Siwu telah gagal, sehingga serpian siluman miliknya yang berada di dalam tubuh Waizu kini telah ditekan kembali oleh bunga tersebut. Dan Rubah Hitam menyalahkan kegagalan ini atas kecerobohan Jiu yang telah mempercayai Anayan. Jiu pun mengakui akan kesalahannya dan ia tidak akan menyerah begitu saja untuk terus berusaha supaya Jialan mendapatkan tubuh Waizu. Kemudian Jiu sesaat mengingat akan masa lalunya di waktu 500 tahun yang lalu ketika ia pertama kali melatih Jialan menjadi muridnya di Pulau Melayang. Hingga beberapa tahun kemudian, Jialan yang sudah tumbuh besar dan mereka yang selalu berlatih bersama-sama, Jialan yang kini sudah menjadi lebih kuat, Jiu lalu memberikan hadiah berupa patung rubah kecil yang membuat Jialan begitu senang. Mereka yang awalnya hanya guru dan murid, namun karena mereka selalu bersama-sama, tumbuhlah benih-benih cinta yang membuat mereka begitu bahagia walaupun mereka tidak saling mengatakan perasaannya. Namun kebahagiaan itu menjadi sirna dan ini merupakan titik awal masalah disegelnya mereka. Di saat itu ketika Jiu yang terluka parah akibat bertarung dengan suku naga dan suku gunung Tu yang sangat marah kepadanya karena Jiu menjadikan Jialan sebagai muridnya. Jialan yang begitu kesal karena telah membuat gurunya terluka parah, ia lalu bertarung dengan Kaisar Naga dan membunuhnya. Bahkan inti siluman naga ia berikan kepada Jiu supaya luka dan kekuatannya pulih kembali.
Dan dari sinilah awal Jiu menyadari kalau Jialan menyukai dirinya, dan begitu pun dengan Jialan yang menyadari akan perasaan gurunya. 嘉兰的酒货大人。 Kembali ke masa sekarang, terlihat Jiu yang tidak akan menyerah untuk mendapatkan tubuh Waizu karena bagaimanapun juga Jialan merupakan wanita yang sangat ia cintai. Walaupun ia harus hancur berkeping-keping, ia pasti akan menepati janjinya untuk menjaga Jialan selamanya. 我说到的，我一定会做到。 Sementara di sisi lain, Pangeran Bumu yang kini sudah menjadi Raja Negara Yuyao karena Raja Negara Yuyao sebelumnya sudah meninggal dunia akibat diambil darahnya oleh Anayan. Dan kini Hongye meminta tolong kepada Raja Bumu untuk membantunya memasuki ruang rahasia pembatas Negara Yuyao supaya ia mengetahui asal-usul terjadinya siluman rubah hitam. 布木信你， Dengan menggunakan segel raja, pembatas itu lalu menghilang dan mereka pun masuk ke dalam. Raja Bumu kemudian menjelaskan kalau gambar yang berada di dinding ini telah mencatat tentang sejarah negara Yuyao, termasuk asal-usul jimat pengendali siluman milik negaranya. Diceritakan ketika Jiu telah mendapatkan inti Kaisar Naga, seharusnya Jiu sudah tidak terkalahkan. Namun tak disangka para tetua suku Gunung Tu menggunakan tulang naga sebagai kelemahan Jiu yang saat itu telah mendapatkan inti siluman Kaisar Naga, sehingga Jiu berhasil ditangkap oleh mereka dan dikurung di tempat ini. Kemudian siluman rubah datang untuk menyelamatkan Jiu. Namun sayangnya Raja Negara Yuyao terdahulu datang untuk menangkap Jialan. Bahkan Raja terdahulu memperkenalkan seorang master terkuat yang baru muncul setelah 1000 tahun berkultivasi yang berasal dari suku Gunung Tu, tepatnya Sekte Gunung Utara. Dan Raja terdahulu mengancam kalau tempat ini memang sengaja disiapkan untuk menyegel Jialan. Jialan yang mengetahui kalau mereka dalang di balik Jiu terluka parah. Ia pun begitu marah dan berniat akan membunuh mereka semua. Namun Jialan yang lengah lalu disegel oleh mereka. 为计结阵。 Dan ternyata tujuan Raja Negara Yuyao terdahulu menangkap Jiu karena supaya Jialan datang ke tempat ini. Dan alasan Raja Negara Yuyao terdahulu ingin menangkap Jialan karena ia sangat tertarik terhadap kekuatan Jialan yang bisa mengendalikan para siluman. Dan dari sinilah asal-usul negara Yuyao memiliki jimat pengendali siluman, yang dimana jimat tersebut berasal dari serpihan darah milik Jialan. Walaupun Jialan tubuhnya telah hancur dan jiwanya telah disegel di lingkar luar, namun Raja Negara Yuyao terdahulu tidak mengetahuinya jika jiwanya Jialan bisa menyerap kekuatan kebencian dari dunia ini yang membuat Jialan akan menjadi lebih kuat dari siapapun. 人都不配得到光。 Dan demi segel tersebut, saat itu Raja Negara Yuyao terdahulu mengorbankan banyak nyawa untuk dijadikan sebagai persembahan di tempat ini yang berasal dari rakyat tak berdosa dan juga para murid dari Sekte Gunung Utara. 那些长期遭受凌辱毒 Singkatnya, Waizu yang kembali pulang ke Wisma Gunung Api Suci dan sang ayah yang mengetahui Waizu ada di tempat ini dari Kinlan. Sang ayah pun begitu kesal kepadanya karena kenapa Waizu tidak menemui ayahnya terlebih dahulu dan malah berdiri sendirian di atas gunung ini. Namun meskipun begitu, sang ayah tetap bahagia karena bisa melihat mereka kembali. Sang ayah juga tadi merasa aneh kepada Kinlan yang tiba-tiba memeluknya. Padahal Kinlan baru datang dan sang ayah juga belum mengatakan sepatah apapun. Dan sepertinya Kinlan bersama Waizu mendapatkan banyak pengalaman dalam perjalanan tersebut. Dengan raut wajah yang bersedih, Waizu lalu mengatakan kalau mereka telah bertemu dengan ibunya, yang membuat sang ayah mendengarnya hanya bisa terdiam membisu. Demi mengenang istrinya, ia lalu menggunakan pedangnya kembali karena pedang ini merupakan saksi bisu terakhir kalinya ia bertemu dengan istrinya di saat dulu.
kembali kepada mereka yang kini telah berkumpul. Dan mereka begitu terkejut ketika Hong Ye sudah tidak memakai topeng lucunya lagi. 不愧是我家嫂嫂。我不就换个面具吗？有什么大惊小怪？ Hong Ye kemudian menjelaskan alasan ia mengajak mereka berkumpul karena hari ini mereka kedatangan seorang pendekar yang ingin bergabung dengan pasukan bertopeng, dan pendekar itu adalah Anaran. 大原则。 Kemudian di malam harinya, Hong Ye lalu pergi menemui Huaizu, dan karena ini merupakan waktu yang tepat bagi mereka setelah melakukan perjalanan bersama-sama, Hong Ye kemudian memberikan sebuah surat lamaran yang berisikan janji jika masalah besar nanti sudah selesai mereka lewati, maka ia akan pergi melamar untuk menikahinya. Bahkan ia juga sudah menentukan hari pernikahan mereka, yaitu hari ke-7 dan bulan ke-7, yang membuat Huaizu begitu senang. 白纸黑字的。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, turang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.